Oke, di sini ada sebuah katrol dan ini ada beban A dan beban B. Kedua beban ini dia awalnya ditahan gitu ya. Nah, kemudian beban ini dilepas gitu. Jadi beban A ini dilepas, akibatnya si beban A ini dia kan nanti bakal turun ya, gara-gara dia lebih berat bebannya, kemudian si beban B-nya itu nanti naik ke atas. Nah, ketika beban B ini naik ke atas, yang jadi pertanyaan itu adalah berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh beban B ini, gitu. Oke, kita jawab ya. Pertama, kita bisa cari percepatan katrolnya dulu atau percepatan sistemnya dulu ya. Atau percepatan dari masing-masing beban ini ya, sama aja. Nah, percepatan dari masing-masing beban ini rumusnya itu adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma F. Perhatikan bahwa sigma F di sini ini adalah gaya yang ngebuat sistemnya ini bisa bergerak ya. Karena sistemnya ini bergerak sedemikian sehingga si beban A-nya turun dan beban B-nya naik ya. Nah, maka yang menyebabkan beban A-nya ini bergerak ke sini ya, turun ke sini, itu kan gara-gara berat dari beban A-nya itu sendiri. Nah, berarti sigma F-nya itu adalah beban dari A atau WA. Tapi turunnya si A ke bawah itu kan dilawan atau ditarik sama beban dari si B yang dia arahnya ke sini gitu ya. Nah, maka beban dari A-nya itu dilawan atau ditarik sama beban dari si B gitu ya. Jadi sigma F-nya itu adalah WA min WB. Kemudian sigma M di sini ini adalah total massa yang kita lihat ya. Jadi kan kita melihat di sini ada beban A dan beban B ya. Nah, maka sigma M-nya itu adalah MA ditambah dengan MB. Oke, kita masukin ya. Jadi, oke, ini massa beban A-nya itu 3 kilo ya. Berarti berat bebannya adalah tinggal dikali 10 aja ya, berarti 30. Kemudian beban B-nya itu 2 dikali 10 yaitu 20. Kita masukin MA-nya 3, MB-nya 2. Nah, berarti oke, 30 kurangi 20 itu 10 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, kita dapat bahwa percepatan sistemnya atau percepatan si B naik ke atasnya itu adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah gambar ketika si beban B-nya itu udah naik sejauh 4 meter ya. Nah, ketika saat si B-nya ini udah menempuh jarak sejauh 4 meter, ya, kita bisa menghitung kecepatannya. Jadi kita bisa tahu kecepatannya ketika dia udah menempuh jarak sejauh 4 meter ini. Gitu ya. Yaitu dengan rumus VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. V B kuadrat yaitu kecepatan B ketika di sini ya sama dengan V0 awalnya dia diam ya jadi V0-nya 0 kemudian 2 dikali percepatannya kan tadi sudah dapat ya 2 S-nya ini jarak yang ditempuhnya itu adalah 4. Oke, maka VB kuadrat sama dengan 2 kali 2 kali 4 hasilnya 16. Nah, berarti VB-nya itu adalah akar dari 16 yaitu 4. Nah, kita dapat berarti kecepatan si B ketika menempuh jarak sejauh 4 meter itu adalah 4 meter per sekon. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah gambar ketika si B-nya itu dia udah terlepas dari katrol ya. Jadi kalau tadi ketika dia menempuh jarak 4 meter, dia masih berada dalam sistem katrol gitu. Kemudian setelah dia naik sejauh melebihi 4 meter, berarti dia udah di luar sistem dari katrol ya. Nah, tepat setelah menempuh jarak 4 meter, percepatan katrolnya udah hilang. Wajar ya udah hilang ya karena kan ini si B ini dia udah di luar sistem katrol. Ya, kalau di luar sistem katrol berarti percepatannya bukan lagi percepatan katrol. Nah, sekarang percepatan yang dialaminya adalah percepatan gravitasi ya. Atau lebih tepatnya perlambatan gravitasi ya. Karena kan dia bergerak ke atas, dia melawan gravitasi bumi, berarti gerakannya diperlambat. Seperti itu. Nah, saat itu jarak yang ditempuhnya adalah, nah sekarang kita mau mengukur jarak yang ditempuh dari semenjak dia tadi udah menempuh 4 meter ya. Maksudnya dari dia di sini sampai dia nyampe di titik tertingginya gitu ya. Kita ingin mencari jarak dari sini ke titik tertingginya gitu ya. Kita kasih simbol ini S seperti itu. Oke, kita menggunakan rumus yang tadi ya, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kayak V-nya atau kecepatan akhirnya, jadi kecepatan ketika dia udah menempuh titik tertingginya, kan kecepatannya udah habis ya. Kalau udah habis berarti 0, kemudian V0-nya. V0-nya tadi kecepatan pas dia di sini ini ya. Pas di sini ini tadi kita udah dapat kecepatannya itu adalah 4 ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 dikali percepatannya. Nah, percepatannya sekali lagi ini udah bukan lagi percepatan katrol ya.
Oke, percepatan yang dialaminya sekarang adalah percepatan gravitasi atau perlambatan gravitasi ya. A-nya itu adalah min 10 ya. A-nya sama dengan G ya. Di mana G itu kan 10 ya. Nah, karena ini perlambatan ya makanya ini minus 10 seperti itu. Oke, kemudian kita tinggal hitung ya. Oke, 2 kali min 10 kali S itu adalah min 20S. Kemudian min 20S-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi plus 20S. Dan ini 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti S sama dengan 16 dibagi 20, yaitu 0,32 meter. Oh, berarti jarak yang ditempuhnya dari sini ke sini itu adalah 0,32 meter. Maka akhirnya bisa kita jawab ya, tinggi maksimum, ya tadi kan yang ditanya itu adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh beban B. Yaitu tinggi dari sini ke sini kan tadi 4 meter, ya kemudian dari sini ke sini itu 0,32 meter. Tinggal kita jumlah saja, yaitu hasilnya adalah 4,32 meter. Nah, ini dia hasilnya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pembahasan dari video ini, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan soal-soal keren lainnya. Terima kasih.